temennya sendiri tuh, Yap. berdua. Jadi semakin banyak quantity yang di dalam lingkaran jungle, Yap. si jungle-nya makin kuat. Si jungle-nya Buset, bakal apa makin kuat lagi defense-nya. Ini Apa sih? Ya, Apa? kenapa kayak jadi pasar malam ini, weh? Kenapa Teriak jadi? apa? Ya. Kenapa jadi begitu? Ya ampun. Tapi Teguh tetap menjadi Teguh sih. Suka Gue gue. tetap menjadi Teguh, maksudnya gimana? Teguh tetap menjadi ya asik anaknya kayak ya kalau misalkan ini konyol gitu loh. Tetap kayak teriak-teriak gitu loh kalau misalkan lagi menang. Kan udah ini yang di sebelahnya udah langsung diinfeksi tuh si Albert kan. Iya, Albert Albert. udah mulai tertular sekarang. Cornet aja nggak percaya Albert teriak-teriak. Iya, gue gak percaya karena Iya. pertama kali ketemu tuh kayak, iya halo bang, gitu kayak Bart, diem, santun banget. Teriak coba. Teriakin, Coba teriak, Bert. Teriak. Teriakin. Hah? Oh, Gak bisa Nggak bisa teriak. teriak. Bisa Ah, gue dong. lempar Samsung loh. Seneng dia. Ih, Seneng dia. bener-bener nih orang ya. Ya Allah Tuhan. Gak bisa teriak. Aduh, tolong nih arah. Nggak, dia bisa posisinya begini masa tadi. Iya. Jongkok gini terus saya, hai, nice, gitu. Gue lagi liat game-nya langsung nengok, kocak juga. Nyata ternyata ya. Aduh, saya menunggu di mic-nya aja deh. Coba tuh kalian yang di rumah sana pasti penasaran kan ya. Itu yang di sini tuh gimana? Mic-nya RRQ loh. Anget suasana di sini tuh mah. Hangat, Walaupun Pak. AC di mana-mana ya. Betul. Sekali diteriakin kayak stres kena mental. Bener Pak, caster yang goyah Pak ya. Lucu sih, ngakak gue. Ya Allah. Banyak abis sisi gitu loh. Semoga, sumpah ya, semoga COVID kelar deh ya. Emang COVID nih, benci banget gue sama COVID. Masalah tuh beruntun. Nambah-nambah terus. Nama-nama terus. Iya, bikin nggak bisa ada penonton juga. Aduh, nanya barengan lagi timingnya gue. Udah duluan. Iya. Aduh lung udah ah. Yang ketawa gitu apa? Jangan. Jangan. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya Lu. teman-teman di Sehat-sehat luar tuh sana ya. ya. Lu sehat-sehat lu. Lu sehat Iya, lu, ah, pulang lu, jangan kelayap mulu. Ya Allah. Iya, kayak Hey. Tapi untuk kali ini kita lihat Widih. sepertinya Psycho mendapatkan lagi satu Lunox-nya kemarin bisa dibilang damage-nya ampun-ampunan. Tapi untuk Watt juga mendapatkan ban. Tapi emang combo kemarin sih timingnya pas banget ya, gokil ya. Yang iya. di mid, yang di bush, itu kayak gue liat, hah apa nih Brawl Over? Oh ternyata ada Death Sonata juga. Ya Sonata juga. Gue kira kayak sekali Brawl of Order tapi langsung segitu damage-nya. Ternyata dibantu sama Death Sonata dan itu ngumpul semua kayak pas banget timingnya. Ini Gokil. Genflick ada ayah dan anak yang bermain nih. Ada ayah dan anak. Iya, Mana? ada Itu. Bane dan juga Benedetta. Bane Benedetta. Jadi Benedetta ini adalah anak hasil pernikahan antara Ben dan juga Kadita. Gini bro, Nah. bentar. Kenapa sih? Bane sama Kadita boleh lah mirip. Masih Iya. sama-sama di laut hidupnya. Di laut, Benedetta apa hubungannya tiba-tiba jadi samurai anaknya? Kagak ada gurita-guritanya bro. jadi Gak ada. pernikahan mereka itu terlarang, makanya di Terlarang. jadi anaknya Pernikahan kayak terlarang. Jangan ngomong begitulah. Enggak, itu kan ada tradisi di sana yang tidak membolehkan mereka bersatu kan, tapi Iya. mereka karena sama-sama sayang, akhirnya iya. lahirlah Benedetta Benar. ditaruh di daratan. Air ketemu air jadi darat ya. Iya, sekarang gue tanya. Kenapa Pak? Benedetta tentakelnya di mana? Apa Pak? Tentakelnya mana? Ya ini sih belum diteliti Pak ya, belum ada riset mendalam sih tentang itu. Pak saya ya Pak ya, selama ini di Mobile Legends gak pernah tuh meneliti sampai sana Pak. Sama saya juga. Kan saya ini Astaga. pengamat lingkungan Pak. Bapak pengamat lingkungan apa ini dibilang dokter gila Bapak. Nyobanya macem-macem aja. Nih, Popol Kupa. Oke, ada macan, ada gurita. Ada satu hero-hero yang berbau Serigala Pak. macan lagi serigala Pak ya. Ini kalau ada lagi yang lain-lain, contoh misalnya nanti ada Roger, ada macan juga gitu kan. Tapi tidak akan ada burung-burung lucu Pak, hanya kaja yang tersisa nanti. Benar. Wah kalau ada burung nih Pak, jadi Ragunan ini. Isinya, Mentang-mentang hari Minggu liburan. isinya Taman banyak. Safari. Taman Safari. Iya, Hylos lagi dan SCC Meralda. Bujet tebel amat ya. Nah, kan. Dua mid laner yang sama-sama dari Bali dan pernah satu tim, sekarang lagi adu mekanik ya. Betul. Lu hampir lupa kanal itu. Betul. Itu Antara udah si Battle sama itu si ini. historical story namanya. Iya. Esmeralda Hylos. Tapi kalau misalkan ya, Hah? keadaan Genflix yang menang yang teriak siapa coba? Tebak-tebakan aja. Yang teriak Iya. Yang teriak Fredo. itu Fredo. 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 Awat tuh jarang deh kayaknya kelihatan. Oh jarang ya? Iya. Pendiam kayak Cornet ya? Stekul parah. Parah sih. Ya,
Gua Diem dari nge-guess mana? diem dah. Wah. Boleh nggak? Gak gitu Pak. Nggak gitu ya? Iya. Oh, nggak boleh. Heeh. Kan Gaster nggak ada menang kalah. Ya Iya, kan? tapi kan job desk kita Pak ya, maaf. Ya Allah, Astaga. sabar aing teh. Aduh. What? Ayak Valir Valir. kali ini mendorong Hylos-nya agar tidak nabrak Dan terus. Hylos juga bisa dibilang sebagai obstacle terbesar dari Mobile Legends ini yang bakal lebih mudah kalau misalkan di poke damage pakai burst fireball. Yap. Tentunya agak sedikit sulit bagi Finn untuk menghindari burst fireball tersebut, tapi balik lagi kalau seandainya ini burst fireballnya bisa dihindari Wah, dan jadi cooldown kayak Pak Pulung. itu gua tuh. Banyakan cooldown-nya daripada burst fireball-nya. Tidak pasti Pak. Banyakan burst fireball cooldownnya daripada burst fireballnya. Gak kena-kena dong. Kena-kena. Astaga. Ya, Pak mau ya, ini gue gimana? ngeliat Araki Hoshi itu mirip sama Araki Sena sekarang. Gue tiap di MDL ngeliat Araki Sena make Hylos tuh kayak udah langganan gitu. Sekarang mulai muncul sama anak-anak Hoshi. Oke, kalau di Sena itu malah langganan itu ada Zaz Pak ya, yang sering Di digunakan side ya. oleh Soso. Tapi untuk sekarang kita menuju ke game yang kedua. Game League Aerowolf harus menjamu sang tamu. Ini dia, RRQ Hoshi. Akankah menjadi satu sama ataukah 2-0 untuk RRQ Hoshi? Oke, sudah terlihat Watt yang memakai hero surprise pick-nya. Hero aneh yang benar-benar di tangan Awat tuh tiba-tiba menjadi kuat ya. Dengan menggunakan semburan mautnya dan juga deadly catch-nya. Kita lihat Oke. battle dengan menggunakan Benedetta, mencoba untuk bermain rusuh kah? Nggak ternyata lebih milih untuk dapetin Little Wanderer. Dan bahkan dari Albertnya fokus ke arah jungle ya. Dari Finn nih sekarang nggak terlalu bermain rusuh karena sudah ada Clay yang ngepok ke arah Hylos-nya. Udah dijagain oleh dua orang sekaligus loh. Iya, Mau lewat Valir mana sama lu? ini ya. Si Ba- Clay ya pakai popol kupa. Bagus banget. Udah Tapi dijagain playstyle seperti itu. kayak Genfix Aerowolf gini nggak bisa terlalu lama untuk late game loh. Dan di teamfight mereka harus benar-benar pinter untuk melakukan poking damage-nya. Yap. Karena kalau seandainya mereka teamfight, mereka bakal kalah ketika bertemu dengan Skylar. Oke, Psycho. ini karena Skylar nanti untuk di late game dengan scaling yang begitu besar juga harusnya dari damage dan juga durability yang dimiliki. Tapi Watt masih slow. Di awal-awal muntahannya masih belum berasa nih Pak ya. Tapi nanti dengan deadly catch yang dia miliki juga itu pasti harusnya sangat-sangat berbahaya. Di bagian tengah Finn masih melakukan rotasi sendirian aja berputar-putar. Ada Clay juga, namun untuk kali ini Valir mendorong dengan sharing torrentnya. Burst fireball terkena, dilemparin lagi, Dikasih terstun trap. lagi, ada trap lagi, dilemparin lagi. Terbakar sudah bulu-bulu yang menutupi tubuh dari Hylos. Oke, tidak bisa bermain rusuh seperti game pertama tampaknya. Yap. Dari anak-anak Raja RRQ Hoshi. Tapi kalau misalnya dilihat dari Granger ya masih bisa farming dengan cukup leluasa sih. Belum adanya first blood justru tapi tampaknya battle bermain lebih agresif sekarang dengan Benedettanya. Di panggung tampaknya masih sepi ini. Pasar malamnya belum dibuka. Belum buka. Dan bahkan sudah mulai ke arah turtle yang pertama dari anak-anak Genfix Aerowolf. Ada Finn juga, belum ada Flicker digunakan tapi lihat terkena stun dari battle yang di-share. Masih ada on eye Ditungguin. tapi first blood didapatkan justru oleh seorang Albert CT-nya 3 dan masih bisa didorong oleh Fredo Kitty. Dan bahkan masih dari Raspi yang mencoba untuk stun dan langsung didapatkan satu saja dari seorang Lunoxia. Ada Hoshi dari Skylar-nya, one more hit mencoba untuk dikejar sama Watt yang digigit sama Popol Kupanya tapi Popol Kupanya masih menjadi kucing-kucing lucu. Belum bisa nge-stun dan masih kecil badannya Walai. Udah mulai berasa delicration dan tadi dilemparkan langsung oleh bandnya. Langsung aja keluar hiu-hiunya, mengerikan banget damage-nya. Hanya saja disayangkan untuk kali ini battle-nya harus menghilang dari pertempuran yang barusan terjadi. Iya, ditungguin loh Anna Foreign Eye-nya. Bener-bener sampai habis baru di sonata terakhirnya. Connect jelas daripada seorang Albert. Ditungguin banget, trigger disiplinnya bagus banget. Tapi Turtle diamankan begitu saja dengan networknya. Berbeda sekitar 300 tapi perbedaan dari levelnya ini udah mulai kelihatan. Rinasmi, Duel of Dragon, Duel of Cartop Dragon, benar banget langsung didorong begitu saja dengan menggunakan Sharing Torrent yang dapat satu pasif ya. Dan langsung ada Electro Final Blow. One more R7. hit R7 dan langsung dibakar ber Fireball. Fredo gak bisa bertahan, didapatkan satu poin kill oleh seorang Albert. Rhapsody dan bahkan double kill diamankan oleh Albert ya 3. Law and Order, lalu ada Rhapsody di bagian belakangnya. Hilang sudah Benedetta dengan seluruh peluru yang masuk ke arah tubuhnya. Dan seandainya kau tahu, tadi Apa? di top lane itu terlalu. Seandainya Ya, kau tahu. Wah, perang nih. Connect Kenapa? aja lagi dia. Iya, di top lane itu tadi R7 buying time-nya cukup lama loh. Ketika Iya, Pak. Albert dan juga Vinnya langsung jalan ke arah top lane. Tapi
Di bagian bottom lane, Awatnya juga dalam ancaman lama-lama. Iya. Nah, Masih loh. bisa minum. Wah, Masih diambil bisa sama ngisi darah. Awat malah. Dan bahkan rame dan langsung disembur begitu Susah aja. bajak laut emang kalau masalah duit ya. Penuh lagi darahnya, lihat. Astaga. Agak capek sih kalau ngeharas gurita-gurita topi Magician ini ya. Capek bro. Isi darah terus dan bahkan terkena stun dari Skylar-nya. Masih bisa untuk cabut ke belakang. Walaupun sudah menggunakan ultinya agak sayang nggak sih? Ya mau nggak mau sih sebenarnya. Sementara untuk dipaksa Glorious sih. Pathway ini sekarang dikeluarkan guna Jadi untuk kecil kabur dari lagi. area tersebut. Iya, pinnya standby dulu aja. Jadi kuda yang sangat-sangat baik di situ. Cuma kalau sekarang misalkan setupnya kayak gini ya, Yap. Gentrix Arrow ya nggak boleh kelamaan sih. Mereka kalau mau eksekusi. Kalau misalkan mereka emang pengen poke doang, yaudah tarik ulur. Kalau misalkan mereka fight 5, mereka bakal rugi soalnya. Nah ini dia yang baru diomongin sama Profesor KB. Fight 5 yang mungkin akan terjadi. Turtle sekarang di retribution oleh Seralba. Dicuri. Diamankan RRQ si pencuri Turtle dan juga Lord. Tapi kita sinar Seven dia sekarang masih bisa siap ke Masih belakang. bisa Dan dapetin mundur. satu poin kill dari cowoknya yang meninggal begitu saja. Satu orang dan satu Turtle diamankan oleh RRQ Hoshi. Wah. Cuan lagi untuk RRQ Hoshi. Pertempuran, hey, Nice! nice, Nice katanya. nice di sana. Gemeteran kita di sini ya. Iya. Ih, teriakin mulu kagak ada salah kita di sini ya. Dapetin satu bonus lagi dari bottomnya. Didapetin satu turret tambahan. Dan bahkan dari awatnya. Yang nggak bisa mengheres ke arah Hylos. Ya capek juga nih ngelawan kuda besar di sana. Battle yang awal-awal dia mendominasi. Benar-benar enak banget untuk rotasi, untuk mobilitasnya. Tapi sekarang sudah mulai tersusul pelan-pelan oleh Albert. Yang levelnya sudah berbeda satu. Level 9. Dapetin turtle juga barusan. Ini benar-benar Arkeosi kayaknya entah kenapa ya, di minggu-minggu terakhir tuh kayak kemunculan kebangkitan sang raja tuh mulai kelihatan nih. Iya, sama seperti kayak season 6 kemarin ya. Mungkin 2 Gila, minggu men. pertama Albert nongol, mereka mau dalam masa terpuruk-terpuruknya. Tapi setelah Albertnya oke, setelah performanya juga membaik, mereka udah kayak Apollo naik daun mulu. Dan di season ini udah ada Skylar juga, bantuan untuk mereka bersama Saiko. Yes, bahkan 4 orang harus ada di bottom lane-nya. Jet. Sharing torrent dan langsung Jet Gundo. Tapi santuy aja lihat pinnya. Gak gunain flickernya dan cuma buka jalan tolnya aja. Glorious Pathway-nya dibuka untuk dapetin healing tambahan juga dan dapetin movement speed tambahan. Dia nggak panik langsung flicker bro. Panik gak? Enggak lah kan gue jago. Enak mah kalau punya annual pass bisa fast track kayak begitu, kayak Hylos-nya ya Pak ya. Kenceng banget jalannya, dia dapat lagi Dan tambahan. immune dari efek slow juga sih. Itu yang Iya. membuat sebenarnya Finn cukup percaya diri, cukup confident. Dan kalkulasi damage-nya kayaknya dia udah ngitungin sih. Kayak dia gak bakal bisa ditumbangin dengan damage poking kayak gitu. Kecuali kalau misalkan Finn-nya setengah darah dan dia baru buka Glorious Pathway-nya. Oke, ini udah ada Oh, satu Iskar. buah tadi kita lihat aja paling mau lompat ke bagian depan. Sementara untuk R7 yang Turtle bertarung yang padahal sama ketiga. Clay. Di bagian belakang Wattnya memberi backupan, tapi di Albert, bagian Albert depannya Fredo Kitty. Rondo Dalam depan. keadaan yang sangat-sangat berbahaya sekali, sedikit lagi Dua Asmia tersisa dua dikejar trigger. dengan Glorious Pathway. Namun untuk kali ini tertinggal sendirian. Oh Rino Asmia di bagian my tengah. God. Berhasil didapatkan satu orang lagi. Tapi di Fredo. Sonatanya ya ampun. Fredo Kitty darahnya dikit banget, udah kayak keuangan kita di akhir bulan. Menendang ke arah Albert yang T-nya 3 justru membawa Rinasmi ke arah kematian. Dan mungkin mereka akan mendapatkan satu turret ya walaupun ada deadly catch tapi tidak bisa membersihkan minion yang terkena stun. Kita Kuba tapi masih ada Order of Lyrius dan masih ada Seritorial berfireball. Mana gigitan yang kedua digigit begitu saja dan masih bisa di cover dengan baik. Kuda melawan serigala Kupa, masih menang kudanya Finn Walai. Iya, kudanya membutuhkan burst damage yang sangat besar untuk bisa ditumbangkan. Tapi itu yang belum dimiliki oleh Game Carol sejauh ini. Diambil dong. Sementara Fredo Kitty berusaha kabur bersama dengan battle dengan orange buff yang berhasil mereka ambil. Yes, didapatkan satu orange buff-nya. Ada 3 orang 4 sama serigala-serigala kecilnya dari serang Clay. Dari Papa Kupanya, 3 di atas, Glorious Pathway dibuka sama Albert dan bahkan langsung ada Polistarmo dan Skylar. Oh my god, Symphony of Skill dari Raja-Raja di atas. Dan mungkin akan mendapatkan satu inverter ya, tidak boleh pulang. Tapi awatnya masih ada recall, mencoba untuk membersihkan kah? Gak ada ternyata.
Oh, masih bisakah ada satu gerobak Deadly dan Catch. mereka mungkin akan langsung mendapatkan turretnya secara gratis. Raja dari segala raja benar-benar tidak membutuhkan Lord untuk mendapatkan satu turret di arah top lane, Walai. Nikmat banget ya, kayak gak ada gangguan sama sekali untuk apa ya, untuk bandnya juga nggak bisa melakukan banyak hal. Deadly Catch juga tadi belum dikeluarkan, entah itu dalam masa cooldown apa bagaimana. Tapi ini itemnya, Prof. Ya, kalau misalkan melihat dari itemnya ya, ini akhirnya kita melihat kembali Albert dengan situational itemnya yang dia miliki. Dia nggak winning condition, dia 50-50 bahkan di awal game walaupun dia mendapatkan killnya, tapi dia tidak langsung mengarah ke arah Blade of Despair. Dia baru sekarang menuju ke arah Endless Battle. Dan kalau misalkan melihat dari battle-nya, battle menuju ke Blade of Despair ini masih terlalu lama dan terlalu jauh. Karena apa? Karena dia tidak dalam kondisi yang bagus. 0-2-1 bukanlah angka yang bagus untuk tipikal hero jungler seperti Benedetta. Yes, 3 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan bahkan di arah bottom R7 1 melawan 3. Mencoba untuk dapetin pasifnya tapi tidak adanya flicker. No escape. Oh iya. Gak bisa kabur. Sudah ada informasi pastinya dari anak-anak Genflix. Lord sudah mulai muncul. Ada 3 orang yang mulai jalan ke arah tengah. Apakah dipaksakan untuk team fight? Atau justru mereka akan menunggu mereset kembali, nge-setup kembali battle. Hati-hati, Wah. battle! Ditokernya sih nggak adil banget sih. Oh my lord, Walai. Battle sendirian dan sekarang kita lihat aja keculik lagi ada Law and Order di bagian belakang. Satu peluru dari Dead Sonatanya bisa tidak kena ke arah Valir. Kalau sampai kena, mungkin 3 peluru tadi udah bisa mengenakan Valir langsung menuju base-nya ya. Battle, oh battle. Ingat, an eye for an eye cooldownnya lumayan lama ya. Yep. Nggak bisa di dash seperti basic attack. Jadi itu yang membuat dia bisa keculik kalau misalkan nggak aware sama kondisi di mapnya. Ini benar-benar dari RRQ juga sabar juga, dia nunggu banget di arah rumputannya walaupun benar-benar mereka lagi mengungguli keadaannya di sini. Ya, tapi ditambah dengan player gold yang dimiliki. Ini kalau misalkan melihat battle bahkan dari segi timnya aja dia kalah sama Watt walaupun perbedaannya 400. Membuktikan bahwa memang battle sejak 5 menit awal tadi sih ditekan. Walaupun sempat kehilangan beberapa death juga, namun Turtles yang paling penting menurut aku. Iya. Turtle tadi tuh menentukan banget loh di tim fight yang setupnya sebenarnya udah bagus dari Genflix Aerowolf. Tapi balik lagi dengan fight 5 yang aku bilang di awal, Ararkinos itu lebih unggul 5 lawan 5-nya. Ini 2006 tadi lihat aja damage yang dikeluarkan oleh apa ya, oleh Granger digunakan oleh Albert gitu. 2600 ke arah ke arah monster jungler itu. Bahaya banget Pak 2600 ya ampun, satu tembakan aja udah dapat lagi farmingan baru, pindah lagi, farming lagi, begitu efektif farmingan yang dimiliki sekarang. Di bagian bawah Gila Skylarnya sih. hanya tinggal untuk memotong-motong ataupun menghalau wave minion masuk. Sementara itu dari 3 hero yang dimiliki oleh Genflix Arrow, akankah mereka melakukan Ada sebuah deadly catch, penjagapan ya? nah ada teriakan nah, dan masih ada retry dari Albert yang sangat amat tenang dan langsung dipanis. 2 orang dari anak-anak Genflix menuju ke 3 tapi masih bisa dash ke arah belakang. Clay-nya, mana flickernya baru digunakan dan masih bisa survive. Tersisa 3 serigala saja Walai. Ini mengingatkan Cornet sama season sebelumnya. RRQ Hoshi yang punya 5 player, 5 kepala tapi seperti satu kepala. Bener-bener kompak banget. Dan ini RRQ yang banyak orang tunggu. Tidak seperti minggu-minggu awal di season yang ke-7 Walai. Iya, di mana mereka masih struggle banget tapi Mega Gila. what? Sendirian aja battle berhasil diambil oleh Psycho-nya. Ini akan menjadi sebuah marabaya lagi yang datang karena mereka 3 orang yang tinggal bertahan. Valirnya down untuk sekarang. Sementara itu keluar Valirnya dikeluarkan. Udah ada pilihan order, Lordnya masuk. Ini dia sendirian aja dikeroyok habis-habisan. Wipe out. Menghilang sudah, wipe out untuk Genflix. Dan ini dia kemenangan untuk RRQ Hoshi 2-0 tanpa balas. Raja dari segala raja makin memantapkan dirinya. Mereka ingin berada di